Rekonstruksi metodologi penafsiran Al-Quran menurut para pemikir modern perlu untuk dilakukan, sebab Al-Quran jelas merupakan refleksi dari kondisi sosial budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab Jahiliyah abad ke-7 Masehi yang dianggap patriarkis dan primitif. Sedangkan kecenderungan penggunaan istilah-istilah hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran karena dianggap sebagai sebuah keniscayaan dan satu-satunya pilihan, maka digunakan sebagai solusi alternatif karena kebuntuan atau krisis ulumul Quran dan tafsir klasik yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan konteks maupun semangat Quranik pada zaman sekarang ini. Dengan tujuan dan semangat yang sama, Sahiron memberikan alternatif lain dari pemikir-pemikir sebelumnya, yaitu dengan pendekatan makna kumakza yang sudah banyak diimplementasikan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat Kemisterhan, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Baik, untuk kajian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penafsiran Al-Quran melalui makna kumakza, teori atas Sahiron Samsudin. Sahiron Samsudin lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Keluarganya berlatar belakang keagamaan aliran Sunni tradisional. Sejak kecil, Sahiron telah akrab dengan pemahaman agama yang diperolehnya dari Pondok Pesantren Raudhul Thalibin Cirebon. Setelah tamat aliyah, ia melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengambil jurusan tafsir hadis. Dari sinilah ia memulai keseriusannya mempelajari pemikiran modern dan tradisional serta keilmuan timur dan barat. Kemudian ia melanjutkan perguruan tingginya ke McGill University of Canada dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1998. Lalu, kajian tentang orientalisme, filsafat Arab, sastra Arab turut ia pelajari di Bamberg University of German dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2006. Di antara sekian banyak karyanya yang pernah ditulis, yang paling terkenal ialah tulisannya yang berjudul Pendekatan Makna Kumakza atas Al-Quran Hadis menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Makna kumakza merupakan modifikasi dari teori Double Movement Fazlur Rahman dan tafsir Syakhi Nasyar Hamid Abu Zaid. Sebenarnya tidak ada yang mencolok perbedaan dari pemikiran Sahiron ini dengan para pendahulunya. Sahiron ingin mengungkap lebih detail lagi makna signifikansi ayat atau pesan utama yang dikandung dalam ayat yang tidak dijelaskan oleh para pemikir pendahulunya. Dan kemudian Sahiron ingin merinci signifikansi ayat ini dalam beberapa istilah. Makna kumakza terdiri dari 3 kata, makna yang berarti makna dan al-makza yang berarti signifikansi. Keduanya diambil dari bahasa Arab. Sedangkan kum yang berarti dengan itu diambil dari bahasa Latin. Teori ini menjelaskan bahwasanya seorang pembaca Al-Quran untuk memahami apa yang dikandung dalam suatu ayat, maka harus mencari makna awal dari sebuah teks, yaitu makna objektif, sebagaimana yang telah dipahami oleh pendengar atau penerima pertama ayat Al-Quran. Dalam hal ini adalah masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Kemudian makna yang telah didapatkan itu dicari signifikansinya dalam konteks pada hari ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkah metodis penafsiran makna kumakza, terlebih dahulu kita memahami apa saja perincian signifikansi yang hendak dicapai oleh Sahiron. Yang pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama Al-Quran yang bersifat dinamis bergantung pada konteks di mana Al-Quran itu ditafsirkan dan dipahami. Selanjutnya, signifikansi ini dibagi menjadi 2, signifikansi fenomenal historis, yaitu berupa pesan utama Al-Quran pada masa pewahyuan, dan signifikansi fenomenal dinamis, yaitu berupa pesan utama Al-Quran pada masa ketika ditafsirkan. Yang kedua, signifikansi ideal, yaitu kumpulan dari akumulasi pemahaman tentang signifikansi dinamis yang hanya diketahui kelak di akhir peradaban manusia. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari ayat-ayatnya. Langkah metodis pendekatan makna kumakza ini berkaitan dengan al-makna at-tarikhi, al-makza at-tarikhi, dan al-makna al-mutaharrik. Dalam penggalian makna at-tarikhi atau makna historis dan al-makza
at-tarikhi atau signifikansi fenomenal historis, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisa bahasa teks Al-Quran, baik kosakata maupun strukturnya. Hal yang perlu diperhatikan penafsir dalam hal ini ialah penggunaan atau makna kosakata tertentu dari sebuah ayat ketika diturunkan, karena terdapat aspek sinkronik dan diakronik di dalamnya. Yang kedua, analisa intratekstualitas. Penafsir menganalisa penggunaan kata dari ayat yang ditafsirkan dan membandingkannya dengan ayat-ayat lain. Selanjutnya, kalau dibutuhkan, maka dilakukanlah analisa intertekstualitas yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan itu dengan teks-teks lain seperti hadis Nabi, syair atau puisi-puisi Arab, kemudian teks-teks dari Yahudi Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan. Selanjutnya, analisa konteks historis pewahyuan melalui sababun nuzul ayat. Yang terakhir, mencari maghza al-ayah, yaitu pesan utama yang dikandung dalam suatu ayat pada saat penurunan. Sedangkan konstruksi al-maghza al-mutahrik atau signifikansi fenomenal dinamis itu dilakukan untuk konteks pada saat Al-Quran itu ditafsirkan. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama yaitu melakukan kategori ayat. Apakah ayat itu termasuk dalam kategori ayat ketauhidan atau hukum atau kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Yang kedua, mengembangkan cakupan signifikansi fenomenal historis pada konteks kekinian dan kesenian. Selanjutnya, penafsir harus bisa menangkap makna simbolik dari sebuah Al-Quran yang ditafsirkan. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan perspektif yang lebih luas, yaitu melalui ilmu bantu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, atau ilmu-ilmu sosial humaniora lain. Aplikasi penafsiran ma'anakum maghza atas ayat Al-Quran bisa dilihat di Quran Surah An-Nisa ayat 34 berikut. Dari konteks historis, ayat ini turun di kota Madinah yang berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW saat itu ditetangi oleh seorang wanita yang mengadu bahwasannya dirinya itu dipukuli oleh suaminya. Sahirun mengungkap bahwa ayat ini menggambarkan tentang kondisi sistem kekeluargaan masyarakat Arab pada saat itu yang patriarkal, di mana laki-laki diharuskan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Kaum laki-laki menjadi penentu dari segala hal yang berkaitan dengan keluarga, karena dipandang merekalah yang siap menjadi pemimpin keluarga, baik dari segi kemampuan, pemberian nafkah, atau kelebihan lainnya. Sehingga ayat ini seringkali dijadikan dalil pelarangan bagi perempuan untuk memimpin. Namun, sistem yang demikian ini bukanlah sesuatu yang bersifat normatif, melainkan kultural, sehingga tidak terdapat nilai-nilai agama atau nilai religius yang terdapat di dalam ayat ini. Setelah mengetahui konteks historis dan signifikansi fenomenal historis pada ayat tersebut, maka akan diambil signifikansi fenomenal dinamis yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan dalam suatu rumah tangga itu tidak mutlak berada di tangannya seorang laki-laki. Perempuan juga berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan, baik dari segi spiritualitas, keilmuan, finansial, atau kelebihan yang lain. Begitu pula dengan apakah itu tidak menentukan apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini menggambarkan istri sebagai seorang yang dipimpin. Maka dalam hal ini, seorang istri harus taat kepada pemimpinnya, yaitu kepada suaminya. Dalam ayat ini juga terdapat pesan inti tentang hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pemimpin ketika bawahannya sedang melakukan kesalahan, yaitu dengan mendahulukan memberi nasihat atau arahan, kemudian tindakan-tindakan yang dapat menyadarkan, kemudian langkah terakhir seorang pemimpin berhak untuk memberikan suatu hukuman yang tidak melukai. Demikianlah penjelasan dari teori makna kumakza yang dicetuskan oleh Sahiron Samsudin, di mana operasional penafsirannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para pemikir modern sebelumnya. Sahiron menegaskan bahwa teori-teori pendahulunya itu baik teori double mafhumnya Fazlur Rahman, tafsir siyakinya Nasir Hamid Abu Zaid, atau tafsir kontekstualnya Abdullah Said, selama ini hanya dipraktikkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Sementara itu, teori makna kumakza ini diharapkan mampu diterapkan untuk penafsiran seluruh teks Al-Quran. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini kajian kali ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait pembahasan hal-hal yang belum jelas, bisa ditulis dalam kolom komentar.
Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa mendapatkan manfaat dan mendatangkan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sekian dari saya, jumpa lagi di kajian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.